Pernah nggak kamu ngerasa kalau hidup ya gitu-gitu aja? Kayak hidup itu ngerasa nggak berguna. Kapan ya saya bisa sukses? Arti kesuksesan itu seperti apa sih? Udah baca buku, cari bacaan di internet. Tapi ya terkadang beberapa tidak sejalan dengan pikiran. Selamat datang di catatan Ikigai. Di sini, kita belajar dari biografi, buku, dan jurnal. Di video ini, saya akan membahas bagaimana menemukan tujuan hidup dengan mencapai Ikigai. Ringkasan dari Book of Ikigai karya Ken Moji. Yang pertama, ada pengertian yang menyebutkan seperti ini. Kerjakan sesuatu sesuai bakat dan minatmu untuk meraih kesuksesan. Atau yang umumnya orang bilang itu dengan istilah passion. Tapi apa semua orang setuju? Apa itu sudah cukup? Realitanya, passion tidak akan mencukupi kebutuhanmu. Baik itu biaya pendidikan, pakaian maupun makanan. Ya mungkin sebagian orang memiliki mobil atau kendaraan juga merupakan kebutuhan primer. Apa passion saja sudah cukup? Kebutuhan di tahun 90-an dengan kebutuhan yang sekarang itu berbeda. Dan rata-rata setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Misalnya, dulunya internet bukan kebutuhan. Tapi, di saat sekarang hampir rata-rata manusia itu sudah mempunyai smartphone. Ada lagi pengertian yang lain. Kesuksesan itu jika memberikan manfaat bagi orang lain. Ya manfaat dalam hal apa? Kalau ini dijadikan dasar, kenapa guru-guru harus demo? Bukankah apa yang mereka lakukan itu sangat bermanfaat? Apapun jenis aksinya, spanduk, tuntutan, dan semacamnya, ya tujuannya satu, hanya untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai. Intinya penghasilan. Umumnya pendapat orang di sekitar kita, orang itu sukses jika telah memiliki pekerjaan dan memperoleh penghasilan. Bisa buat menghidupi keluarga, bayar tempat tinggal, mobil, dan semacamnya. Atau bahasa sederhananya mampu membiayai kebutuhannya. Nyatanya inilah yang dikatakan kesuksesan. Berangkat kerja di pagi hari, pulang saat petang. Coba bayangkan, pekerjaan yang kamu jalani adalah pekerjaan yang membuatmu merasa tidak nyaman setiap harinya. Kamu menikmati hidup dengan keluarga hanya di hari Sabtu dan Minggu. Itu pun kalau sempat. Logikanya begini, kamu bekerja di umur 25 tahun. Anggaplah rata-rata angka kehidupan seseorang itu 70 sampai dengan 80 dan pensiun di usia 65 tahun. 65 dikurangi dengan usia pada saat kamu bekerja, 40 tahun kamu memberikan waktumu untuk hal itu. Tiga pendapat itu semuanya memiliki makna yang berbeda. Ya balik lagi, setiap orang punya perspektif yang berbeda. Dari beberapa tulisan kesuksesan itu, ada satu konsep yang bisa melengkapi pengertian kesuksesan itu sendiri. Namanya konsep Ikigai. Ikigai itu berasal dari bahasa Jepang, dan rata-rata pola pikir ini telah diajarkan sejak dini. Kita kan bukan orang Jepang, kita orang Indonesia. Pastinya budaya kita berbeda. Tapi masalah pola pikir atau prinsip hidup, semua tujuannya ingin mencapai ketenangan. Ingin merasa damai dalam hidupnya sebelum akhirnya meninggal. Secara etimologi, Ikigai berasal dari dua kata, Iki yang berarti nilai, Gai berarti kehidupan. Jadi, Ikigai adalah nilai-nilai dari kehidupan. Atau dalam tulisan Ken Moji itu sendiri, pengertian sederhananya, alasan untuk tetap semangat saat bangun di pagi hari. Pola untuk mencapai Ikigai itu seperti apa? Konsepnya saya jelaskan dalam bentuk diagram. Di lingkaran pertama, anggaplah kamu melakukan sesuatu yang bisa membuatmu senang dalam mengerjakannya. Di lingkaran yang kedua, kamu ahli dalam melakukan hal tersebut. Jika kamu memiliki kedua hal tersebut, kamu berada di irisan passion, atau telah menemukan passionmu. Tapi, kamu tidak dibayar akan hal itu. Di lingkaran ketiga, kamu melakukan sesuatu yang dapat memperoleh penghasilan, dan ahli dalam melakukannya. Tapi, kamu melakukan hal yang tidak kamu senangi. Kamu berada di irisan profesi. Memangnya orang bisa ahli di suatu bidang yang tidak dia senangi? Jawabannya bisa, dan itu sudah diteliti. Lingkaran yang terakhir, kamu mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan senang dalam mengerjakannya. Tapi kamu tidak ahli dan tidak mendapat bayaran akan hal itu, maka kamu berada di irisan mission. Irisan yang terakhir, kamu bermanfaat buat orang lain, terus dibayar akan hal itu. Kamu berada di irisan vocation.
Temukan dan gabungkan keempat aspek ini. Jika kamu memilikinya, inilah yang disebut dengan mencapai ikigai. Terus caranya bagaimana? Yang pertama, cari apa yang membuatmu senang dalam melakukannya, antusias dalam mengerjakannya. Bahkan, kamu rela ngabisin waktu lainnya hanya untuk melakukan hal itu. Jika ini sudah kamu miliki, lanjut ke tahap kedua. Kembangkan apa yang kamu senangi sehingga kamu menjadi ahli dalam melakukannya. Ingat, bahwa apa yang kamu senangi itu bukan cuma kamu saja yang menyukainya. Lakukan apa yang orang lain tidak lakukan untuk memperoleh sesuatu apa yang orang lain tidak miliki. Selanjutnya yang ketiga, hubungkan keahlianmu dengan kebutuhan orang lain. Sehingga anugerah yang dititipkan ke kamu bisa berguna dan bermanfaat juga buat orang lain. Kemudian yang terakhir, ciptakan atau temukan sasaran pekerjaan yang sesuai untuk memperoleh penghasilan. Sehingga kamu tidak perlu lagi merasa khawatir masalah finansial. Apa sesederhana dan segampang itu? Tentu saja tidak. Untuk menyelesaikan satu tahap saja, tidak semudah yang dibayangkan. Kamu perlu usaha dan doa. Perbandingannya hanya 2 dari 10 orang yang bisa mencapainya. Tapi, jika kamu terus mencari, yakinkan dalam diri kamu bahwa suatu saat akan menemukannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.